Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Adu kaweruh antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo. Para wali berkumpul di Masjid Agung Cipta Rasa Cirebon menunggu Syekh Siti Jenar untuk melanjutkan diskusi yang belum selesai. Dalam diskusi sebelumnya, Syekh Siti Jenar telah membuat marah para wali karena Syekh Siti Jenar mengaku dirinya Allah. Setelah lama ditunggu, Syekh Siti Jenar belum datang juga. Setelah beberapa kali disusul, akhirnya Syekh Siti Jenar mau datang karena yang menyusulnya 4 orang wali, yaitu Syekh Mahribi, Syekh Majegung, Syekh Bentong, dan Sunan Kudus. Sampai di masjid, Syekh Siti Jenar berkata kepada Sunan Gunung Jati, "Bagaimana kehendak Paduka sehingga undangan datang bertubi-tubi?" Sunan Gunung Jati menjawab, "Kang Raka, berkali-kali kami undang karena jumlah yang hadir kurang 1 orang untuk membicarakan ilmu membuka yang tersembunyi. Dari tadi sebenarnya Kang Raka juga sudah menunggu agar dikirim utusan untuk membuka etikat sejatinya, tetapi kawan-kawan masih memakai penutup," jawab Syekh Siti Jenar. Sunan Kudus berkata dengan agak marah, "Memang benar perkataan Rama, tetapi janganlah terlanjur bahasa." "Tidak merasa terlanjur bahasa sekejap pun tidak," bantah Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang menengahi sambil berkata, "Sekarang kawan-kawan, mari kita mulai lagi membicarakan membuka etikat sejati, tetapi janganlah memakai hijab." Mendengar ajakan Sunan Bonang, para wali yang hadir mencapai kata sepakat. Sunan Gunung Jati memulai menyampaikan pendapatnya. Allah itu adalah sah zat dan sifatnya. Sunan Giri mengemukakan pendapatnya. Allah itu adalah bingung karena mudahnya. Sunan Bonang berkata, Allah itu adalah tidak bersama, tidak di luar dan tidak di dalam, bersih, tidak kecampuran. Syekh Mahribi menanggapi, Allah itu adalah zat yang maha tunggal. Sunan Kalijaga ikut berkomentar, Allah itu mengganti, tidak mengganti tetapi mengganti kepadanya. Syekh Bentong ikut mengungkapkan pendapat, Allah itu tidak dekat tetapi juga tidak jauh. Demikianlah para wali yang hadir semuanya satu persatu menyampaikan pendapatnya tentang zat Allah. Rupanya mereka tengah adu kawruh tentang hakikat Allah dan sifat-sifatnya yang dikenal dengan sifat 20. Rata-rata mereka sependapat sekalipun bunyi kalimatnya berbeda-beda. Kini giliran Syekh Siti Jenar menyampaikan pendapatnya. Ia berkata dengan lantang dan tegas, Allah itu adalah nyatanya aku yang sempurna, yang tetap di dalam dohir batin.
Mendengar pendapat Syekh Siti Jenar tentang hakikat Allah itu, Sunan Kudus mulai marah. Sang Rama senantiasa ngumbar bahasa, apakah tidak takut kepada hukum? Syekh Siti Jenar menjawab, hukum apa yang aku takuti? Walau dibunuh, Sang Rama tameng dada. Itikat yang abadi tidak boleh berubah. Sebab mengatakan adanya Allah, nanti Allah sekarang juga Allah. Sunan Kudus menjadi tidak sabar dan berkata kepada Sunan Gunung Jati, Kanjeng Rama Sunan Jati, bagaimana hukumnya orang yang mengaku Allah? Syekh Siti Jenar mengaku Rabbul Alamin. Sunan Gunung Jati tidak menjawab, hanya memberikan keris kaki naga kepada Sunan Kudus, dan Sunan Kudus segera tanggap. Ditusukannya Syekh Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar sampai beberapa kali. Ternyata tusukan itu tidak mempan. Para wali yang menyaksikan kejadian itu tertawa rame-rame sambil berkata, masa ada Allah keras seperti batu? Mendengar olok-olok para wali, Syekh Siti Jenar menjawab sambil menantang, ayolah Sunan Kudus, tusuklah aku sekali lagi. Sunan Kudus menusukkan kerisnya sekali lagi. Ini keris tembus ke dalam dada Syekh Siti Jenar dan mengucurlah darah merah. Tetapi Syekh Siti Jenar tidak mati. Beliau masih tetap hidup dalam keadaan duduk. Para wali bersorak lagi sambil berkata, masa ada Allah keluar darah merah seperti kambing? Syekh Siti Jenar berkata lagi, ayolah Sunan Kudus, tusuk lagi aku. Kembali Sunan Kudus menusukkan keris yang masih dipegangnya. Kali ini tubuh Syekh Siti Jenar mengeluarkan darah putih. Menyaksikan itu, kembali para wali tertawa. Masa ada Allah keluar darah putih seperti cacing? Syekh Siti Jenar berkata seraya kembali menantang Sunan Kudus. Ayolah Sunan Kudus, tusuklah aku sekali lagi. Kembali Sunan Kudus beraksi lagi. Keris yang dipegangnya ditusukkan lagi. Tiba-tiba Syekh Siti Jenar lenyap dari pandangan para wali yang masih berkelakar sambil tertawa. Masa ada Allah wujudnya hilang seperti setan? Seketika itu juga muncul Syekh Siti Jenar terlentang di hadapan mereka seperti orang mati. Berkata para wali sambil bersorak, masa ada Allah matinya seperti kayu? Segera Syekh Siti Jenar berubah mengecil sebesar kuncup bunga melati dan terdengarlah suara di angkasa. Hai Sunan Jati dan para wali, kelak pada akhir zaman akan ada kerbau bule mata kucing yang mendarat dari laut. Itulah yang akan menumpas dan menjajah keturunanmu. Jelas sekali bahwa kisah ini hanya rekaan dan fantasi pengubah naskah yang ditulis oleh penulisnya pada masa setelah kerajaan Cirebon dan Banten, dua kerajaan warisan Sunan Gunung Jati, jatuh di bawah kekuasaan penjajah Belanda sejak tahun 1809 Masehi pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman William tahun 1807 sampai 1811 Masehi. Sang pengubah kisah telah mengait-ngaitkan jatuhnya dua kerajaan warisan Sunan Gunung Jati ke tangan penjajah Belanda sebagai balas dendam Syekh Siti Jenar yang telah dieksekusi di Masjid Agung Ciptarasa Cirebon, sebuah masjid yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati. Demikianlah sejumlah kisah legenda para wali yang penuh fantasi.
kita segera bisa mengetahui bahwa kisah-kisah legenda para wali itu diilhami oleh kisah-kisah para nabi dalam Surat Anbiya. Kisah-kisah dari dunia wayang yang memang amat digemari oleh orang Jawa maupun Sunda, dan kisah para sufi atau ahli tasawuf. Kisah legenda Syekh Jumadil Kubro diilhami oleh kisah ahli tasawuf Ayah Samsuddin At-Tabrisi yang dianggap telah melakukan perbuatan menyimpang terhadap ajaran syariat Islam. Pada awalnya Ayah Samsuddin adalah seorang ulama yang amat taat menjalankan ajaran syariat Islam. Tetapi pada suatu saat dia terpengaruh suatu ajaran tasawuf, yakni ajaran tasawuf yang menyimpang karena menolak ajaran syariat Islam. Semua buku-buku koleksi perpustakaan pribadinya yang berisi ajaran syariat Islam dibakarnya sampai habis. Sejak itu dia mengajarkan Islam dalam visi konsep persatuan hamba dan Tuhan tanpa harus menjalankan ritual peribadatan seperti mengucapkan kalimat syahadat, sholat, saum, zakat, dan ibadah haji. Demikian kisah fiktif adu kaweruh antara Syekh Siti Jenar dengan Wali Songo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.